Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan menyertai panjenengan semua. Malam ini kita akan merenungkan tema jangan menjadi saksi dusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali dengan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kiranya roh Tuhan menopang dan menolong kami semua, sehingga malam hari ini kami mengerti kehendak-Mu dengan baik dan benar. Ajarkan kami untuk memahami dengan ya dan amin, dan sungguh supaya kami terus berjalan dalam kasih-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Sekali lagi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara-saudara, kekasannya apa? Saksi dusta tentang sesamamu. Nah, itu berarti kalau kita berdusta, berbohong, tidak jujur dengan sesama kita, kita bisa melakukan banyak dosa terhadap banyak tindakan dosa, ya. Kita bisa banyak melakukan tindakan dosa terhadap sesama kita itu, dan itu jenisnya bermacam-macam. Nah, apa saja itu saudara? Kita akan merenungkan dengan sederhana, dengan singkat. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh memberikan saksi dusta tentang sesama kita? Yang pertama, jujurlah. Jujurlah. Kenapa? Karena dosa itu bisa ditutupi hanya dengan dosa. Dan ketika kita tidak jujur terhadap sesama kita, maka tindakan kita itu bisa melakukan banyak kekerasan, bisa menjegal, bisa membunuh, bisa apa saja. Artinya ketika kita tidak jujur terhadap sesama, kita bisa menciderai terhadap sesama kita itu. Nah, karena itu mari kita jujur. Selain itu saudara, dengan kita jujur berarti kita ini melindungi diri kita sendiri dari segala bahaya ancaman. Nah, saudara, sebelum kita melanjutkan itu, kita akan memuji Tuhan dengan lagu anak-anak sekolah minggu. Tetapi itu mengena sekali dengan kita, ya. Hati-hati gunakan, dan seterusnya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Jangan untuk nyubit, ya. Hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat matamu. Hati-hati gunakan matamu.
gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Ya saudara, itu sederhana lagunya, hati-hati gunakan. Kenapa kita tangan itu bisa mencubit, bisa memukul, bisa mencederai, bisa mencuri gitu loh. Nah karena itu hati-hati, jangan sampai untuk melakukan hal yang negatif. Nah orang yang berdusta ketika dia tidak jujur, maka dia bisa melakukan kekerasan ya. Apalagi mulut. Sebuah dosa, sebuah ketidakjujuran akan bisa ditutupi juga dengan dosa dan ketidakjujuran. Artinya dosa akan tertutup kalau kita nambah dosa lagi. Nah, kapan dosa itu bisa berhenti? Dosa tidak harus, jangan ditutupi, tapi harus dihentikan. Ya sakit memang ketika dihentikan. Caranya bagaimana menghentikan dosa? Jujur, tidak berdusta. Nah itu saudara, iman Kristen itu iman yang jujur, iman yang setia. Dan karena itulah kita harus jujur beriman. Sebab ketika kita tidak jujur, kita berdusta tentang sama, maka Tuhan juga akan mengingkari kita nanti di pengadilan. Karena itu jujurlah. Yang kedua, saudara, tadi hati-hati gunakan mulutmu. Kenapa kita perlu hati-hati? Supaya kita tidak mengeluarkan saksi dusta. Kenapa? Karena dengan saksi dusta, dengan fitnahan itu kita bisa melakukan assassination, pembunuhan karakter. Nah, jadi orang kalau sudah melakukan pembunuhan karakter itu sudah sangat-sangat kejam. Dan karena itu orang yang melakukan pembunuhan karakter di dunia barat itu hukumannya 2 kali lipat dari pembunuhan, menghilangkan nyawa. Kalau menghilangkan jelas tek mati sudah. Tapi kalau pembunuhan karakter itu orangnya dibunuh mati tetapi masih hidup sehingga menanggung malu yang luar biasa, bisa menanggung sengsara yang panjang. Karena itu hukumannya lebih luar. Beberapa waktu yang lalu di Amerika Serikat, orang yang membunuh dengan menembaki secara berbuta 26 mati itu dihukum 60 tahun. Tetapi ada seseorang yang melakukan pembunuhan karakter, hukumannya 110 tahun. Bayangkan aja, 110 tahun ini sampai itu 2 generasi nggak rampung-rampung, kira-kira begitu. Jadi pembunuhan karakter itulah, dan pembunuhan kan bisa terjadi ketika kita mengeluarkan saksi dusta tadi tentang kebohongan untuk sesama kita, tentang sesama kita itu. Nah karena itu saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini mari kita jujur, kita melakukan apa saja dengan baik, kita tidak melakukan pembunuhan karakter. Sebab pembunuhan karakter ini ternyata luar biasa dampaknya. Karena yang hidup itu, yang kita bunuh karakternya itu akan merasakan sampai mati sengsaranya. Bukan hanya yang merasakan itu yang bersangkutan, tapi anak cucunya merasakan, masih terhukum. Nah karena itulah Tuhan melindungi ini.
Karena yang merasa malu, yang terbunuh nanti bukan hanya yang bersangkutan, tapi istri, anak, keluarganya semuanya menanggung. Dan itu panjang, bergenerasi-generasi itu. Nah karena itu saudara, mari kita berhati-hati menggunakan mulut kita supaya kita tidak melakukan pembunuhan karakter terhadap sesama kita. Memang sulit dan berat, tetapi harus kita lakukan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika kita mengeluarkan kesaksian dusta, itu berarti kita berpihak kepada iblis. Ingat, ketika iblis memberikan info yang tidak benar kepada Adam dan Hawa, akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena memberikan kesaksian dusta. Pembunuhan karakternya, siapa yang dibunuh? Tuhan, dibunuh iblis di depannya, dalam tanda petik itu dibuat tidak bagus oleh iblis, infonya salah. Nah karena itu kalau kita ini melakukan seperti itu, kita berdusta, nah, itu sama dengan kita memihak kepada dosa, memihak kepada iblis. Dan ketika kita memihak kepada iblis, maka kita bisa diusir oleh Tuhan dari Eden, seperti Adam dan Hawa. Nah malam ini kita diajak sederhana saja, pemahaman untuk jangan berdosa itu. Dan tentunya ketika kita tidak berpihak kepada iblis, itu berarti kita ingin supaya semua manusia damai dan selamat. Kita menghendaki orang. Yesus mengatakan, apa yang ingin orang lain lakukan kepada kamu, lakukanlah itu kepada dia. Ingat itu. Apa yang orang lain kau kehendaki lakukan untuk dirimu, lakukanlah itu untuk orang lain. Supaya apa? Kita jujur. Dan kalau hidup kita jujur, nikmat, kita akan hidup damai, aman, dan kita tidak akan melakukan dosa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memang kami sulit untuk melakukan kejujuran, tapi sesulit apapun kami harus melakukan kejujuran, tidak berbohong, tidak menjadi saksi dusta terhadap sesama. Tetapi sebaliknya, kami menyelamatkan sesama kami, menempatkan saudara kami lebih mulia, dan kami akan terus melakukan kejujuran. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berserah, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa like,